Garut menyimpan banyak kisah sejarah perjuangan dan pemberontakan pasca kemerdekaan. Konon, tempat-tempat terjadinya pertempuran, pembunuhan, penyiksaan, dan pembantaian di Garut masih menjadi misteri. Salah satunya adalah sebidang lahan yang dahulunya digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban pertempuran. Lahan ini terletak di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pabrik triplek yang terakhir beroperasi berdiri di lokasi ini sudah tutup sekitar 7 tahun yang lalu. Suasana bekas pabrik yang tidak terawat membuat tempat ini menjadi angker menurut warga sekitar. Dahulu, pabrik di sini sudah beberapa kali berganti produksi. Namun tidak ada yang bisa bertahan lama. Para karyawan pun silih berganti. Konon, banyak di antara mereka yang tidak kerasan karena mengalami gangguan-gangguan gaib selama bekerja dan tinggal di sini. Benarkah semua itu ada hubungannya dengan sejarah dari lokasi ini? Sering dulu temen ada seorang satpam di sini, pas giliran jaga dia ada yang ngeganggu di kamar mandi di sana gitu ya. Ada yang nyuci, pas ditengok ternyata nggak ada. Terus pas pulang baru pertengahan ini ada yang ngocorin air lagi, ditengok lagi nggak ada. Saya pernah ngebetulin mobil di belakang, yang ngebetulin mobil ditarik di bawah, ditarik gitu. Sampai kabur, dia pulang nggak mau lagi. Padahal saya lagi tidur di bangku di belakang. Dia nanya, "Pojang, narik saya?" "Oh, enggak, saya ada yang narik." Kang, sampai narik abdi tuh? Orang kersare. Jangan. Asli nah itu. Sampai di dinya narik abdi. Itu abdi mah kersare. Yang apa? Siun. Jika agak wae. Itu yang kebanyakannya yang Tampakkan sosok tinggi besar yang sering juga pernah dialami oleh salah besar, satu gitu ya. karyawan di pabrik ini. Kalau orang sini bilangnya Ki Hideng, bahasa Sundanya itu yang suka menampakkan. Malahan sampai pingsan kalau udah dilihat itu, katanya kalau ngelihat gitu matanya merah langsung sampai pingsan itu anak. Yang paling ini di sini teh ada perempuan. Suara-suara tanpa wujud juga sering terdengar di areal pabrik, sehingga meresahkan para pegawai yang sedang bekerja. Kadang-kadang nangis, ketawa gitu ya. Suka ganggu, ngelitik-litik gitu orang. Kadang-kadang suka ngedorong gitu. Asli lah, iya mah. Setelah mendengar cerita dari Kang Ujang, sekarang saya ingin menemui salah seorang mantan pengurus pabrik yang juga merupakan sesepuh desa di sini. Mbah Entrong namanya. Bapak, emang ini dulunya tempat apa sih, Pak? Ya, kata orang tua dulu, daerah sekitar sini tempat pembuangan mayat-mayat. Pembuangan mayat-mayat? Iya. Itu di mana, Pak, tepatnya? Ya, sekitar daerah sini aja. Di sekitar daerah sini? Ya, sekitar daerah sini. Kata orang tua gitu. Itu waktunya sendiri, Pak? Kapan, tahu nggak, Pak? Mungkin kejadiannya itu tahun berapa gitu, Pak? Nah, sekitar tahun kemerdekaan mungkin. Setelah kemerdekaan ya? Bapak masih ada waktu itu? Ya, masih kecil. Masih mungkin kecil lah. ya, Pak ya? Kecil. Ya, Pak, tadi kan Bapak juga bilang ini tempat pembuangan mayat. Nah, itu sebenarnya mayat dari siapa sih, Pak? Ya, mayat rakyat gitu. Mayat rakyat? Iya. Siapa itu yang
membuang ke situnya, Pak? Ya para gerombolan-gerombolan itu. Gerombolan itu siapa, Pak? Ya DI, TII itu. Oke, Pak. Saya juga pengen lihat nih ke dalam, bisa dianterin ya, Pak ya? Ya. Pak, ini juga kan bangunannya udah lama kosong gitu ya, Pak ya? Ya. Sampai sekarang bahkan ini masih kosong gitu. Dan Ya. sebenarnya ini dulunya difungsikan sebagai apa sih, Pak? Bangunan ini atau tempat ini? Ya dulunya pertamanya galian-galian pasir dari sini. Galian pasir. Ya, galian pasir. Jadi galian pasir itu karena banyak yang meninggal seperti gitu. Ada yang ketimbun longsor, ada yang berkelahi, ada yang mobilnya celaka. Di sini. Iya, di daerah sini. Nah, setelah galian pasir terus ini dijadikan apa lagi? Nah, Pak? dijadikan ini pabrik asparagus. Dijadikan pabrik asparagus. Pabrik asparagus. Banyak yang kemasukan itu pekerja-pekerjanya, ya karyawan-karyawannya, kemasukan roh goib itulah. Yang ada di pabrik ini Ya, gitu? yang pabrik ini. Jadi banyak gangguan ya, Pak, di pabrik asparagus ini sendiri ya, Pak ya? Banyak gangguan. Nah, itu bertahan berapa lama, Pak, pabrik Sekitar asparagusnya 2 sendiri? tahunan. 2 tahunan? Ya, sudah 2 Lalu tahunan. kosong atau gimana gitu, Pak? Nah, udah itu kosong. Kosong ini. Nah, udah gitu langsung ada lagi dibikin pabrik triplek di sini. Nah, pabrik triplek itu nggak lama di sini juga. Kalau Nggak lama juga mesin-mesinnya ya, udah ada, tapi belum produksi. Karena banyak gangguan. Di sini. Gangguan gaib lagi ya, Pak ya? Iya, gangguan goib lagi. Itu juga bertahannya lama nggak, Pak, pabrik tripleknya sendiri? Pabrik triplek itu cuma ada setahun mungkin lah. Setahun? Iya, setahun itu belum produksi, baru ngebangun seperti pasar benteng ini, ngebangun ngerapi-rapi gitu. Mungkin lama-lama ada lagi yang kontrak mungkin di sini. Buka usaha lagi Ya, gitu. buka usaha lagi, perusahaan bulu mata itu. Perusahaan bulu mata. Sama, Pak, kejadiannya juga? Sama itu. Sama lagi, Jadi Pak? banyak yang kemasukan karyawan-karyawan yang bikin bulu mata. Nah, itu ada lagi yang pabrik buka perusahaan Batako itu. Perusahaan Batako juga Ya, buka. tapi nggak lama, cuma beberapa minggu langsung nggak ada lagi, bangkrut lagi. Bangkrut lagi? Iya. Kesaksian dan cerita warga di sini membuat saya penasaran dengan sosok makhluk-makhluk gaib penunggu pabrik. Bagaimanakah kelanjutannya? Tetap di Dua Tinggal dah. Dunia. Mendengar banyaknya gangguan gaib di bekas pabrik tersebut, mengantarkan langkah saya ke kediaman Kang Aar untuk berdiskusi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Kang. Kami pun segera menuju ke lokasi untuk melakukan pendeteksian. Kedua lagi yang pabriknya ke sini. Kami langsung menuju ke salah satu ruangan yang mempunyai energi yang cukup besar. Kita coba konsentrasi aja. Kang Aar coba membantu saya untuk melihat keberadaan makhluk di tempat ini. Ya, pertolongan kepada yang kuasa supaya dibukakan mata batin Mbak bisa melihat, dan mudah-mudahan ini ada ridho daripada yang kuasa, kita bisa sedikitnya merasakan lah dengan mata hati kita. Kang, ini kenapa ya tangannya? Aduh, ini di sini tuh pelintirin terus, Kang. Allah Akbar, ini, Kang. Kenapa ini kayak gini ya? Sebenarnya itu memang itu penyambutan daripada makhluk yang ada di sini. Cuman Lisa sendiri belum bisa. Enggak, tadi pas lagi Lisa coba konsentrasi tuh ada bukan mata ya, Kang ya. Itu sosoknya itu memang perempuan. Iya. Terus
dia tuh bukan sosok kayak misalnya kuntilanak yang sering dilihat itu biasanya begini kan. Kang bisa tolong di ilustrasikan? Saya juga ditemani oleh Kang Rio, rekan saya yang ahli di bidang sketsa. Jelasin. Jadi yang tadi saya lihat itu emang badannya yang Saya mulai mendeskripsikan makhluk ini kepada Kang Rio. lebar, lebih ke lebar. Saya mau konsentrasi lagi, atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lampunya minta dimatiin, boleh nggak? Maaf, nggak mengganggu. Enggak. Ini mukanya itu menyeramkan. Jadi matanya tuh besar tapi gini, ke atas matanya tuh, jadi hitam matanya, tapi kayak mata nenek-nenek gitu. Jadi nggak yang warna hitam, bola matanya tuh enggak, jadi kayak abu atau sedikit pucet. Terus agak kurus gitu, ke bawah gitu. Konsentrasi aja, konsentrasi terus. Terus konsentrasi. Saat saya melakukan pendeteksian dengan Kang Aar, tiba-tiba itu di luar sepertinya kayak udah ada yang tidak sadarkan diri gitu kan. Itu bisa di sana dulu kan. Jadi ketika saya sedang mencoba tiba-tiba ada satu yang sudah tidak sadarkan diri dan memang brutal sekali membawa kayu, melempar-lemparkan, dan ini sepertinya masih tidak terkendali, jadi belum bisa diajak komunikasi. dia tak mau ditenangkan. Suasana makin tak terkendali. Ini dulu nggak kayunya, taruhin dulu, dipegangin gitu. Kan pegangin dulu kan, kayunya lepasin dulu gitu. Iya. Makhluk ini malah menantang Kang Aar. Mau apa dia? Emang Anda siapa? Allah. Dah, mau itu lagi kan? Duh, Manusia kan dicatat jeung aing. So, tinggal dah. Lagi-lagi, gangguan datang menghampiri kami. Satu mediator kembali beringas dan tak terkendali. ya saja. Orang bang. Aing ngeueuh maksud jeung sia. Rek pasea. Sia ka dia. Sok. Menta cicing balad maneh. Untuk aing dihancurkeun. Wani ngancungin sia bukan naon sia.
Oh maksud sok sorangan mah. Bisa anjen. Aing si badang. Dengan memberanikan diri, saya mencoba mengajak makhluk ini untuk berkomunikasi. Ulah di itu aing cicing. Katanya di sini pernah ada pembantaian, pembuangan mayat. Itu benar. Oh, di perayaan di dia, lamun dipijen loba di dia. Emang mayat siapa? Di mana dipijen ka dia? Siapa yang Jalan jadi pribadi aing. Siapa yang buangnya? Anda pernah lihat? Sarua jeung bangsa maneh. Kenapa di sini dibuangnya? Hayang bangsa maneh ulah di dia. Terus apa mereka yang sering mengganggu warga-warga di sini? Saha wae geus ngaganggu kabehan di dia. Memangnya Hayang didatangkeun kabeh dia. itu siapa yang datang? Teman Anda? Setelah dirasa cukup, Kang Aan segera menyadarkan mediator. Gangguan seperti tak ada habisnya. Kali ini, satu makhluk sudah berhasil menguasai raga mediator kami. Anda ini sosok apa? Anggap punaon aja. Panas. Kenapa minta getih? Buat apa darahnya? Mau jadi budak. Makhluk ini tiba-tiba meminta raga mediator kami. Ia memukulkan batu ke kepalanya. Mau apa sebenarnya makhluk ini? Informasi apakah yang akan diberikan makhluk ini? Tetap di Dua Dunia. Sosok siapa ya, boleh tahu? Assalamualaikum. Siapa ya, boleh tahu? Waalaikumsalam. Boleh tahu Anda ini siapa? Anda punya nama? Bisa aja. Tunggal. Maksudnya Ada nama itu? Anda ada makna sendiri? Anda sudah lama? Komunikasi pun mulai terjalin. Makhluk ini secara perlahan bercerita kepada kami. Dulunya tempat ini dibilangnya untuk pembuangan mayat, Eyang. Itu benar tidak, Eyang? Iya, benar. Apakah mereka juga yang menjadi penyebab banyaknya gangguan di tempat ini? Arwah-arwah dari mayat tersebut, Eyang? Lalu kenapa Eyang setiap yang membuka usaha atau ini dijadikan tempat usaha selalu tidak lama, Eyang?
sing bener dina ibadah. Sing hade kanu jadi indung bapak. Bisa tidak tempat ini dijadikan usaha lagi? Tek bae. Bisa. Tapi akan ada gangguan lagi tidak yang kalau membuka usaha di sini lagi? Nepi ka kiamat ke. Kenapa? Nepi ka kiamat ke. Geus jadi tulisan Dinu Maha Kawasa ngan sawarena keur nyingkirkeun makhluk anu kitu. Tugas kaula jeung kokok. Akhirnya, semua informasi telah saya dapatkan. Saatnya mediator ini siuman. Lokasi-lokasi angker bekas peninggalan sejarah banyak dimanfaatkan oleh makhluk gaib untuk menjadi sebuah fitnah. Kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya harus menjaga dan belajar dari sejarah-sejarah masa silam.